Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahila. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 di LPTK UIN Jurai Siwo Lampung. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran atau UKIN, uji kinerja dengan materi ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan kita bersama-sama berdoa. Pada ketua kelas, silakan dipersiapkan. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dinan. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ada yang nggak masuk hari ini? Bapak absen dulu ya. Adam, Amira, Areta Moza, Az-Zahra Balqis, Azka Husni, Azrelio Habib, Dafa Maulana, Erina Rafifa, Fahri Ubay, Fahri Kurniawan, Haikal Ibrahim Syah, Hayyuma Mahya Afdila, Janeta Yasmin, Jauza, Kaila Dwi, Hadir Pak. Kindi Siger, M. Fadlan, Mita Aurelia Putri, M. Akila, M. Azril, M. Fatur, M. Yusuf, Muhammad Zoro, Nabila Putri, Nazwa, Rahliandi, Ridho, Rihani, Rianti, Sabrina, Shalwa, Shakira, Yolanda,
Muhammad Anan. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah masuk semua ya pada hari ini. Kita akan memasuki materi berikutnya. Namun sebelumnya, ada yang masih ingat materi yang kemarin? Mengenai tentang, ada yang ingat? Adab menggunakan media sosial. Hari ini kita akan memasuki bab berikutnya, yakni tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik anak-anak sekalian, setiap kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluk sosial, pasti tentu kita punya cita-cita untuk menikah. Ada di sini yang nggak mau menikah? Tentu semua pasti punya cita-cita ingin menikah. Ada yang tahu apa itu nikah? Ya? Pernikahan itu adalah hubungan resmi antara dua orang yang saling mencintai dan ingin hidup bersama-selamanya, Pak. Bagus, ya. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu nikah? Silakan. Kaila. Pengertian menikah itu jadi ikatan resmi dan sakral antara seorang pria dan wanita yang disatukan dalam rumah tangga untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak yang tertentu. Bagus. Baik anak-anak sekalian, dalam pernikahan berarti kita juga membahas tentang rumah tangga. Dan dalam fenomena kehidupan sehari-hari, tentu dalam menjalani bahtera rumah tangga, setiap sepasang suami istri akan banyak mengalami lika-liku kehidupan dan ujian rumah tangga. Dan tidak sedikit rumah tangga yang mengalami keretakan, kerusakan, atau yang disebut dengan broken home. Dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan, menjelaskan dalil nakli pernikahan, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang ketujuh, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik anak-anak sekalian, pertama kita akan sama-sama pelajari tentang dalil pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita akan baca-baca bersama terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, mari kita baca bersama Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayo silakan baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Ada yang siap membacakan? Siapa? Amira, silakan baca. Amira, Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, bagus. Satu lagi, ada yang siap membacakan? Ya, Dafa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, bagus, Dafa. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini berarti Bapak mau ngasih tugas buat kalian. Bapak akan memberikan satu permasalahan, satu problem untuk kalian pecahkan permasalahan ini, kalian diskusikan, kemudian kalian cari solusinya bersama. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Apa komentar kalian tentang gambar yang ada di LKPD ini ya? Komentari, dan ada satu kisah tentang kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Kalian baca kisahnya, kemudian kalian jelaskan apa hikmah dari kisah Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ya. Baik. Dari kelompok berapa yang sudah siap membacakan komentar dari gambar yang ada di LKPD? Kelompok 2, silakan. Apa komentarnya dari 4 gambar tersebut? Gambar 9.1, 9.2, 9.3, dan gambar 9.4. Gambar 9.1 menunjukkan proses perkenalan secara baik dan sopan antara calon mempelai pria dan keluarga calon istri. Ini adalah langkah awal untuk saling mengenal dalam batas syariat. Gambar 9.2 menggambarkan proses inti pernikahan, yaitu ijab dan qabul di hadapan saksi, wali, dan penghulu. Ini adalah momen sahnya hubungan suami istri menurut hukum Islam. Gambar 9.3 memperlihatkan acara syukuran atau walimah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan telah resmi menikah. Gambar 9.4 menggambarkan pentingnya menjaga silaturahmi dan hubungan baik antara dua keluarga setelah pernikahan. Ya, bagus. Selanjutnya. Jadi hikmah dan pelajaran dari kisah Siti Hajar dan Ismail di Lembah Tandus mengajarkan kita tentang tawakal, usaha maksimal, kesabaran, keteguhan, dan pentingnya bersyukur kepada Allah. Seperti perjuangan Siti Hajar mencari air dan muncullah air Zam-Zam, serta keteladanan Ismail yang sabar dan patuh pada ayahnya. Tugas selanjutnya, silakan kalian diskusikan, kalian buat setiap materi yang sudah Bapak berikan tadi. Kelompok 1 tentang hukum pernikahan, kelompok 2 tentang mahram, pengertian mahram, kelompok 3 tentang broken home, dan kelompok 4 tentang KDRT. Silakan kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Ya. Baik, sudah ya. Kita presentasi hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan presentasi ke kalian mengenai materi broken home. Dan pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu nih teman-teman yang akan mempresentasikan di depan. Yang pertama di sini ada Fatur. Oh ya, saya juga, saya Alfa dan ini Fatur. Di sini ada Yusuf, di sini Ajo, di sini ada Mita, di sini ada Nabila, Fahri, Yandi, Fadlan, dan Atar. Langsung aja ke materinya. Pertama, apa itu broken home? Broken home adalah istilah yang mengacu pada kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak lagi utuh, baik karena perpisahan orang tua,
penceraian, kematian salah satu orang tua, maupun karena hubungan antar anggota keluarga yang sangat renggang hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah ini sering diasosiasikan dengan dampak negatif pada anak seperti masalah emosional, perilaku, dan kesulitan membangun hubungan di masa depan. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya broken home pada rumah tangga? Perceraian atau perpisahan orang tua, ketiadaan kecocokan yang menyebabkan konflik dan berakhir pada perpisahan, kematian orang tua, salah satu orang tua meninggal dunia sehingga tidak ada dalam unit keluarga, ketidakharmonisan dan konflik, pertengkaran, perselisihan, dan ketegangan yang terus-menerus menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Dampak broken home. Dampak broken home pada anak sangat signifikan dan dapat memengaruhi kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, trauma emosional, sinisme, masalah kepercayaan, perilaku agresif, antisosial, mood swing, perilaku negatif, kenakalan. Kalau sosial itu kesulitan bersosialisasi, menarik diri, rasa malu, rendah diri, dan akademik, penurunan prestasi. Anak juga bisa mengalami permasalahan keuangan karena hilangnya peran orang tua. Cara mengatasi broken home dalam Islam. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Menguatkan iman dan spiritualitas melalui ibadah seperti zikir dapat memberikan ketenangan hati, kesabaran, dan pandangan yang optimis dalam menghadapi masalah. Kedua, memperbaiki komunikasi. Membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dengan anggota keluarga lain, terutama dengan anak-anak, untuk saling memahami perasaan dan pandangan. Ketiga, menerapkan co-parenting. Jika perceraian tidak terhindarkan, orang tua harus tetap kompak dan bertanggung jawab bersama dalam mendidik dan merawat anak. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang KDRT. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya kita perkenalan dahulu. Saya selaku moderator Rihani Zalika Faiza. Apa itu KDRT? Pengertian KDRT. KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada setiap tindakan kekerasan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, termasuk pasangan hidup, anak, atau anggota keluarga lainnya. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga penelantaran rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi korban. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT? 1. Lemahnya ketakwaan. 2. Pemahaman yang keliru. 3. Budaya patriarki. 4. Nusyus durhaka. 5. Sistem sekuler. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rido dan Ahnan. Cara mengatasi KDRT dalam Islam. Membangun ketakwaan dan ibadah. 2. Menjunjung akhlak mulia. 3. Mencari keadilan. 4. Melibatkan masyarakat. 5. Menegakkan hukum. 6. Menyediakan tempat perlindungan. Pergi ke pasar beli selada. Jangan lupa bawa keranjang. Cukup sekian dari kami semua. Stop KDRT, wujudkan kasih sayang. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak sekalian, presentasi kelompok sudah kita laksanakan. Alhamdulillah semuanya sudah paham tentang materi yang Bapak berikan, dan tentu dari permasalahan yang Bapak berikan kepada kalian, kalian sudah mendiskusikannya, sudah mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya. Yang pada intinya dalam rumah tangga pasti akan ada banyak lika-likunya, akan ada banyak ujiannya, akan ada banyak tantangannya. Termasuk broken home, KDRT, dan lain sebagainya, itu merupakan permasalahan dalam rumah tangga. Dan alhamdulillah semua itu sudah kita bahas, kita cari tahu apa itu broken home, apa itu KDRT, kemudian apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana penanggulangannya. Mudah-mudahan bisa dapat kalian pahami dan bisa menjadi bekal untuk kalian nanti ketika nanti kalian sudah tiba saatnya untuk berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di akhir pembelajaran kita akan sama-sama melaksanakan simulasi prosesi akad nikah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah sunatan marghuba wa tariqatan mahmuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim wa dzalika nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka nanti ketika ijab dan qabul diucapkan, apa itu ijab? Ijab adalah janji penyerahan, sedangkan qabul adalah janji penerimaan. Jadi ijab dan qabul adalah serah terima antara wali kepada calon mempelai laki-laki. Maka nanti ketika ijab diucapkan oleh wali kepada calon mempelai laki-laki, maka akan disampaikan oleh wali, wahai Yusuf Al-Fatir, ya saya, aku nikahkan anak kandungku yang bernama Mita Aurelia Putri kepadamu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Maka pada saat itu intinya sang ayah mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, wahai Yusuf Al-Fatir, wahai ayah, aku terima nikahnya Mita Aurelia Putri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yang intinya pada saat itu Yusuf mengatakan, wahai ayah, aku terima nikahnya Mita Aurelia Putri, anak kandung ayah, darah daging ayah, yang saat ini akan menjadi belahan jiwaku. Masya Allah. Maka pada saat itu kalian resmi menjadi sepasang suami dan istri. Dan ketika kalian sudah resmi menjadi sepasang suami dan istri, tentu dalam menjalani bahtera rumah tangga, kalian akan banyak menghadapi halangan, tantangan, dan rintangan. Dan tidak ada ceritanya sepasang suami istri yang dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu yang nggak pernah yang mengalami cekcok atau ribut. Pasti pernah mengalami cekcok atau ribut. Namun bagi orang yang memiliki ilmu dan iman adalah ketika terjadi cekcok ribut antara pasang suami dan istri, yang paling baik adalah apa? Bedanya di mana antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bedanya di volumenya. Kalau orang itu berilmu dan beriman, ketika terjadi cekcok antara sepasang suami istri, maka jangankan orang lain tahu, anak-anaknya aja tidak tahu kalau mereka sedang ribut. Itu hebatnya orang yang memiliki ilmu dan iman. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya iman, ketika terjadi cekcok ribut sepasang suami istri, jangankan mau di depan anak-anaknya, bahkan di depan mertuanya, depan orang tuanya, bahkan di depan orang lain pun cuek aja ribut. Bahkan pernah kejadian ada sepasang suami istri ribut, cekcok sampai kejar-kejaran, bawa-bawa sapu keliling kampung. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kalian. Dan pesan yang terakhir adalah bahwasanya sepasang suami istri itu ibarat pakaian. Pakaian fungsinya ada 3, sebagai penutup, sebagai pelindung, dan sebagai perhiasan. Ketika kalian bisa menjalankan 3 fungsi pakaian ini, bisa menutupi kekurangan masing-masing, bisa bisa menutupi kekurangan masing-masing, kemudian bisa saling melindungi dan bisa saling menghiasi. Insya Allah kalian bisa membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Dan yang terakhir, jangan lupa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, jangan sekali-kali kalian meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena rumah tangga yang penghuninya tidak menjalankan sholat 5 waktu, tidak akan ada keberkahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Maka dari itu, mudah-mudahan kalian bisa membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Selanjutnya, sudah siap melaksanakan proses akad nikah? Sudah siap? Nah. Sebelumnya silakan baca ta'awuz, basmalah dan istighfar 3 kali, kemudian baca syahadat. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Baik, walinya sudah siap, Pak? Siap. Siap. Silakan. Silakan dipegang. Ini pegang ini. Wali pegang. Ada salaman? Langsung, Pak. Nah, satu pegang. Ya, nanti kalau menyebut nama Muhammad Yusuf Al-Fakir, ya saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ankahtuka wa zawwajtuka ma amarallahu bi min imsakin bi ma'rufin aw tasrin bi ihsanin. Silakan. Wahai Muhammad Yusuf Al-Fatir, Ya, saya nikahkan anak kandungku yang bernama Mita Aurelia Putri kepadamu dengan mas kawin 50 gram perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mita Aurelia Putri binti Dafa Maulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Demikian anak-anak sekalian, proses pembelajaran kita hari ini mengenai tentang ketentuan pernikahan dalam hukum Islam telah kita bahas bersama. Mengenai tentang permasalahan dalam rumah tangga juga kita pelajari bersama. Yang intinya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu semua timbul dari apa? Dari jauhnya kita dari aturan Allah, dari jauhnya kita dari agama, sehingga menyebabkan lemahnya iman kita, menyebabnya kurangnya pemahaman kita dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga terjadilah problem-problem dalam rumah tangga seperti broken home, KDRT, dan lain sebagainya. Jadi intinya solusinya adalah apabila kita ingin mengarungi bahtera rumah tangga, agar kita bagaimana bisa menjalankan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, kunci utamanya adalah dekat dengan agama, amalkan ajaran agama, pahami hukum-hukum tentang pernikahan, ilmu-ilmu tentang pernikahan, sehingga kita bisa menjalin rumah tangga kelak menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kita, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan kelak nanti ketika kalian sudah siap untuk berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.